Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan berbagi alur cerita film. Dan film ini berjudul Surgeons yang dirilis di tahun 2009 dan disutradarai oleh Jonathan Mostow, dibintangi oleh Bruce Willis, Rosamund Pike, Radha Michelle, Ving Rhames, dan beberapa bintang besar lainnya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung saja melihat alur cerita filmnya. Film diawali dengan intro yang menjelaskan latar belakang cerita secara detail. Pada tahun 2017, manusia hidup dalam isolasi dan jarang membuat keamanan dan kenyamanan untuk rumah mereka. Namun berkat tubuh sintetis yang dikendalikan dari jarak jauh yang berfungsi sebagai pengganti manusia aslinya, yang dirancang sebagai versi operatornya adalah manusia, dan tubuh pengganti dibuat lebih tampan, lebih cantik, manusia pun aman sepanjang waktu, dan kerusakan yang dilakukan pada tubuh pengganti tidak dirasakan oleh pemiliknya. Ini adalah dunia yang damai, yang bebas dari rasa takut, sakit, dan kejahatan. Dan film pun dimulai. Seorang pria terlihat sedang berada di dalam mobil. Kemudian ia masuk ke sebuah bar dan terlihat satu orang pria misterius mengintai dirinya. Setelah asik berjoget ria, si pria pergi keluar bar ditemani seorang wanita. Mereka berdua pun bermesraan yang dipantau langsung oleh orang misterius yang menggunakan helm, dan ia pun menembak mereka. Setelah korbannya tersungkur, lalu kemudian ia melarikan diri dengan sepeda motor dan melaju dengan kencang. Ia menyebabkan kecelakaan mobil karena si pengemudi menghindarinya sehingga mobil terbanting-banting di jalanan aspal. Di sini terlihat bahwa mereka semua menggunakan tubuh pengganti, semacam robot yang persis sama seperti tubuh manusia aslinya. Dan di kepala robot ini dipasangi sebuah chip. Lanjut, beberapa polisi sudah meluncur dan berada di TKP. Setelah itu, dua orang agen FBI datang. Agen pria bernama Tom dan agen wanita bernama Peter. Mereka juga menggunakan robot pengganti. Mereka lalu menyelidiki pembunuhan pertama dalam beberapa tahun belakangan ini. Mereka memeriksa korban dan mengeluarkan chip memori yang sudah terbakar dari kepala si robot pengganti yang menjadi korban. Dan di chip itu tertulis nama pemiliknya, yaitu Cameron, dan menemukan beberapa robot pengganti yang lain sudah hancur. Mereka bergegas mendatangi rumah Cameron, pemilik robot pengganti. Setelah kedua agen ini masuk, mereka menemukan tubuh Cameron sudah tewas di kursi. Cameron sendiri sebagai operator dalam mengendalikan robotnya. Lalu mereka memeriksa monitor yang ada di tempat Cameron dan melihat rekaman tentang penghancuran robot, dan secara langsung itu terkoneksi dengan tubuh pemilik aslinya. Dan mereka pun akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selepas dari tempat itu, mereka pun pulang. Tak berapa lama robot Tom sudah sampai di rumah, sementara Tom sendiri terbaring di kursi dilengkapi peralatan teknologi yang digunakan dalam mengendalikan robotnya. Setelah robot diistirahatkan, Tom pun bangun dan melihat sebuah kamar kosong yang mungkin saja adalah kamar anaknya. Lalu ia bertemu dengan robot pengganti istrinya yang bernama Maggie, dan mereka pun berbincang. Tom mengajak Maggie untuk refreshing dan berwisata ke suatu tempat tanpa robot, namun Maggie sendiri lebih suka dengan menggunakan robotnya. Tewasnya beberapa orang di kursi pengendali robot menjadi masalah yang serius. Pria yang bernama Andre Stone tidak ingin kejadian itu diketahui oleh media dan juga publik, bahwa menggunakan robot pengganti bisa saja berakibat fatal. Keesokan harinya, robot pengganti Tom dan Peter menyelidiki kasus yang terjadi baru-baru ini dan melihat data-data dari rekaman yang ada di komputer kantor mereka tentang orang misterius yang sempat menghancurkan beberapa robot serta menyelidiki senjata yang digunakan orang misterius tersebut. Stone pun datang dan menemukan data baru bahwa robot remaja yang mereka lihat itu tidak lain adalah Jared Center, seorang mahasiswa. Ia adalah putra Dr. Lionel Center. Dan dari informasi yang ada di media TV menjelaskan bahwa Lionel Center adalah pencipta robot pengganti yang sebelumnya bekerja sama dengan perusahaan VSI dalam pengembangan robot pengganti, namun kemudian ia dipecat dari perusahaan setelah itu tidak diketahui kabarnya. Namun mereka mengetahui alamat tempat tinggalnya. Robot pengganti Tom dan Peter mendatangi rumah Lionel dan bertemu dengan beberapa anak buahnya, kemudian mereka diarahkan untuk bertemu dengannya. Lalu mereka bertemu dengan robot pengganti Lionel. Agen Tom membombardirnya dengan banyak pertanyaan. Salah satunya adalah kenapa anaknya Lionel diserang dan dihabisi. Dia sendiri pun bingung atas kejadian yang menimpa anaknya, dan Tom sendiri menambahkan mungkin sebenarnya yang ingin dihabisi adalah Lionel, namun karena ia susah ditemukan, akhirnya anaknya yang jadi sasaran.
Robot pengganti Lionel tiba-tiba berhenti sementara Lionel asli yang berada di tempat lain menangis tentang anaknya yang sudah tewas. Robot pengganti Tom dan Peter pergi dari tempat Lionel menuju sebuah perusahaan peranti lunak yang bernama VSI. Mereka masuk ke dalam gedung perusahaan lalu mereka melihat banyak iklan dari perusahaan VSI. Mereka lalu bertemu dengan Victor, wakil presiden perusahaan, dan beberapa wanita yang menyambut mereka. Victor dan para wanita mengira Tom dan Peter butuh peranti lunak. Ia menawarkan beberapa produknya, namun malah sebaliknya. Tom langsung mencerca dengan beberapa pertanyaan tentang kepala robot pengganti yang bisa meledak dari dalam sehingga beberapa operator atau tubuh aslinya meninggal. Mereka pun mengelak bahwa produk robot pengganti yang dibuat oleh perusahaan PSI tidak mengalami hal seperti itu dan mengklaim produk mereka memiliki standar keamanan yang tinggi di industri robot tersebut. Karena tidak mendapat jawaban yang diinginkan dari Victor, Tom dan Peter berlalu dari hadapan Victor dan masuk ke dalam ruang pembuatan robot pengganti dan bertemu dengan seorang pria. Kelihatannya dia juga adalah robot pengganti. Ia bernama Seth dan ia bertugas mengawasi jalannya pembuatan robot pengganti. Tom dan Peter pun dituntun ke pabrik pembuatan robot dan menunjukkan sebuah robot yang berhenti bekerja karena kerusakan pada chipnya. Dan itu adalah robot pengganti yang digunakan para tentara. Lalu mereka pun mendatangi markas tentara dan bertemu dengan si komandan tentara yang mengungkapkan kepada Tom bahwa Departemen Pertahanan ingin mengembangkan senjata yang bisa membinasakan pasukannya sendiri dan menyuruh Tom untuk membuang pertanyaan tentang robot yang meledak karena hal itu hanya akan menguras energinya. Lalu Tom dan Peter pun pergi. Di kantor FBI, Tom dan Peter melihat informasi dan profil orang misterius kemarin, dan dari info yang mereka dapatkan dari internet bahwa orang itu bernama Miles dan ia pernah melakukan kejahatan dan ditahan, namun ia dibebaskan karena ada orang dalam yang menjamininya. Lalu kemudian Tom dan Peter menemui seorang IT yang bernama Bobby dan mengungkapkan bahwa para polisi sedang mengejar orang yang bernama Miles. Namun tiba-tiba Tom langsung pergi dan meninggalkan mereka. Sementara Peter dan Bobby melanjutkan obrolan, Bobby mengungkapkan dari teknologi yang ada di ruangannya, ia dapat mengakses semua mengenai robot pengganti. Bobby sendiri tidak menggunakan robot pengganti, lalu ia menunjukkan kepada Peter bahwa ia bisa memutus koneksi robot pengganti siapapun juga. Peter mengatakan itu akan melanggar hukum, namun Bobby mengungkapkan kalau hanya untuk kebaikan tidak ada masalah. Robot pengganti Tom kini memantau pergerakan Miles dari helikopter di mana Miles mengendarai sepeda motor dan sedang diburu oleh beberapa mobil polisi. Namun ia lolos dari pengejaran para polisi dengan menembakkan senjata strum ke arah polisi. Kemudian ia melihat helikopter terbang rendah yang di dalamnya ada Tom. Ia pun menembak dengan senjata strum sehingga awak helikopter yang merupakan robot pengganti tewas, sedangkan Tom yang ada di ruang pengendali robot pengganti langsung memutus koneksi sehingga ia selamat. Miles kembali melarikan diri sementara Tom kembali menggunakan robot pengganti, namun helikopter akhirnya jatuh dan robot pengganti Tom terlempar keluar sebelum helikopter itu meledak. Robot pengganti Tom kehilangan satu lengannya dan berusaha mengejar Miles. Orang setempat yang anti dengan robot pengganti rame-rame mengejar robot Tom. Sementara senjata strum miliknya Miles macet nggak bisa digunakan. Akhirnya ia pun tersudut oleh robot Tom dan meminta tas miliknya. Ia pun terpaksa memberikan tas yang berisi senjata strumnya, namun begitu Tom mengambil tas tersebut, ia pun ditembak oleh seorang wanita yang merupakan warga setempat yang sudah mengepung robot Tom. Lalu Tom pun memutus koneksi dengan robot penggantinya sehingga ia selamat. Di dalam ruang pengendali robot terlihat Tom yang kesakitan dan hidungnya mengeluarkan darah, kepalanya serasa mau pecah. Ia pun merangkak keluar lalu ia pun pingsan. Tak berapa lama robot pengganti istrinya Maggie datang dan menemukan Tom tergeletak di lantai. Lalu Tom langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara Miles yang terbangun di sebuah ruangan dan mendapati beberapa pria besar sudah berada di dekatnya. Salah satunya bernama The Prophet yang sering dipanggil dengan sebutan Nabi. Ia menanyakan dari mana Miles mendapat senjatanya dan siapa orang yang membayar Miles melakukan itu semua. Miles mengungkapkan bahwa ia tidak tahu siapa orangnya karena ia hanya dihubungi lewat telepon seluler. Kembali ke Tom yang dirawat di rumah sakit sudah sadarkan diri dan mendapati robot pengganti istrinya berada duduk di sampingnya. Kemudian temannya Stone datang dan menjenguknya. Lalu mereka berbincang di mana Stone mengungkapkan ia akan menangani kasus tentang Miles, di mana Miles sendiri baru-baru ini sudah membunuh 5 orang polisi dan ia ingin agar Tom untuk sementara beristirahat dan melepas kasus tentang Miles sampai ia betul-betul sembuh dari penyakitnya. Lalu Stone pun berlalu darinya. Tom keluar dari rumah sakit walaupun belum sembuh total. Kini ia menggunakan tubuh aslinya dan Peter menemui dirinya dan mengungkapkan kantor tempat mereka bekerja untuk sementara tidak akan menyediakan robot pengganti. Lalu mereka pun bergegas ke sebuah tempat yang menjual robot namun tidak ada yang sesuai dengan keinginan Tom.
dan mereka keluar dari tempat itu lalu berbincang di mana Peter mengungkapkan bahwa mereka melepas kasus yang mereka tangani. Namun Tom bersikeras ingin menyelesaikan kasus tersebut dan meninggalkan Peter. Lalu Tom masuk ke sebuah wilayah yang hanya boleh dimasuki oleh para manusia, dan di tempat itu ia melihat robot penggantinya kemarin digantung oleh orang setempat. Di tempat yang sama terlihat kerumunan orang yang sedang mendengar The Prophet menyampaikan orasi. Sementara itu mayat Miles yang telah mereka bunuh terletak di atas tempat pembakaran yang berada di tengah-tengah mereka. Lalu Tom pun mendekat ke arah kerumunan orang-orang tersebut. Setelah The Prophet mengucapkan sepatah dua kata, mereka memberikan penghormatan dan mayat Miles pun akhirnya dibakar. Setelah semua orang membubarkan diri, Tom ingin mengajak The Prophet berbincang mengenai Miles. Namun sebagian dari anggotanya memukuli Tom karena mengira ia adalah polisi sehingga ia babak belur. Setelah The Prophet menghentikan anak buahnya, lalu kemudian Tom pun bertanya bagaimana Miles bisa tewas dan bagaimana nasib senjatanya. Namun The Prophet mengungkapkan ia akan mengirim senjata tersebut kalau ditemukan dan menyuruh Tom segera angkat kaki dari wilayah mereka. Di tempatnya The Prophet rupanya menyimpan senjata yang sama dengan kepunyaan Miles. Mungkin saja senjata itu diambil dari tangan Miles. Sementara Tom yang berjalan sendirian bertemu dengan Dr. Lionel. Ia menggunakan robot pengganti yang terlihat lebih muda dan itu adalah robot terbaru dari PSI. Lalu mereka pergi dengan mobil Dr. Lionel. Di dalam mobil mereka berbincang mengenai putra mereka yang telah meninggal, dan Tom mengungkapkan bahwa putranya meninggal karena sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh Miles. Sedangkan putra Dr. Lionel tewas disebabkan penggunaan teknologi yang salah. Di sela-sela perbincangan, Dr. Lionel menyinggung tentang sebuah senjata yang harganya miliaran dolar. Dan Dr. Lionel ingin tahu siapa orang di balik pembuatan senjata berbahaya itu. Setelah turun dari mobil Dr. Lionel, Tom masuk ke dalam rumah dan menemukan robot pengganti istrinya Maggie bersama dengan teman-temannya yang juga menggunakan robot pengganti. Tom melihat satu dari robot pengganti menggoda istrinya. Hal itu membuat Tom emosi dan memukuli si robot hingga mukanya hancur. Lalu Tom mengungkapkan kepada robot Maggie ia ingin tubuh asli istrinya yang ada di dalam rumah, bukan robot seperti yang dilihatnya. Setelah selesai berdebat, robot Maggie melihat tubuh aslinya yang terbaring di tempat di mana ia mengendalikan robot penggantinya. Lalu Maggie memutus koneksi dengan robot penggantinya dan terlihat tubuh aslinya sudah keriput dan lebih tua. Tom lalu menyelidiki dari internet mengenai hubungan pihak militer dengan perusahaan PSI. Esoknya ia mendatangi seorang anggota militer dan berbincang tentang senjata yang berbahaya. Lalu si tentara memberitahunya bahwa senjata itu mengirimkan virus ke robot yang ditembak, dan virus itu menonaktifkan sistem keamanan yang terhubung ke si pengendali robot yang pada intinya menyerang dan membunuh tubuh aslinya. Dan senjata itu dibuat oleh perusahaan PSI. Tom mengungkapkan bahwa senjata itu sudah jatuh ke tangan orang yang salah. Mendengar hal itu, si anggota militer pun terkejut dan mengatakan mereka akan segera menanganinya. Seorang robot pengganti misterius pergi ke rumah Peter dan membunuhnya, kemudian mentransfer kendali dari pihak tak dikenal ke robot pengganti Peter dan menggunakannya untuk memeriksa catatan keuangan FBI. Robot pengganti Peter yang dikendalikan orang tak dikenal mengetahui bahwa Stone tampaknya berada di balik kematian Jared, anaknya dari Dr. Lionel, yang telah ditugaskan oleh perusahaan yang menciptakan pengganti lunak membunuh Dr. Lionel yang kemudian ditugaskan ke Miles. Dan Jared menggunakan salah satu robot pengganti ayahnya dan dia dibunuh karena dikira Dr. Lionel. Sementara itu The Prophet menyuruh anak buahnya mengirim senjata yang sangat berbahaya itu ke robot pengganti Peter. Setelah Peter bertemu dengan Tom dan mengungkapkan bahwa Stone lah di balik semua ini, lalu Tom mendatangi Stone yang ada di kantornya. Mereka pun berbincang. Karena ia merasa kejahatannya sudah terbongkar, ia pun ingin mengamankan Tom. Namun Tom dengan cepat mencabut kabel di kepala bagian belakang robot Stone dan mengambil chipnya. Dia lalu membuka komputer Stone dengan scan wajah dari Stone sendiri. Kemudian ia mengambil file dan data-data penting yang ada di komputer. Lalu ia keluar dan pergi dengan mobil bersama robot pengganti Peter yang sudah menunggu di luar yang dikendalikan orang tak dikenal. Tom pun mengetahui bahwa Stone bekerja sama dengan The Prophet, namun tiba-tiba robot pengganti Peter menelpon seseorang dan mengungkapkan bahwa ia bersama dengan Tom di dalam mobil. Tiba-tiba saja mobil mereka ditabrak. Robot pengganti Peter yang dikendalikan orang tak dikenal keluar melarikan diri, membawa senjata itu. Ia pun diburu oleh Tom dengan mobil, namun ia lolos karena gerakan dan lompatannya sebagai robot sangat gesit. Alhasil Tom pun gagal mengejarnya, malah mobil yang dikemudikannya terjun ke sebuah toko yang berisi robot-robot yang belum digunakan. Para polisi dan FBI pun langsung berdatangan dan memeriksa TKP. Tom bersembunyi di tumpukan robot-robot lalu berhasil keluar menghilangkan jejak. Tom lalu mengambil mobil orang yang terparkir dan melaju dengan cepat. Ia lalu menelpon Bobby dan mengatakan bahwa robot Peter telah dikendalikan orang tak dikenal.
Ia tidak tahu bahwa robot pengganti Peter yang dikendalikan orang tak dikenal telah memborgol tangan Bobby ke sebuah tiang besi sehingga ia tidak bisa melawan dan tidak berkutik lagi. Tom lalu menelepon Maggie dan menyuruhnya memutuskan koneksi dengan robotnya. Sementara robot pengganti Stone sudah bekerja dan masuk ke ruang IT tempat kerjanya Bobby. Ia menemui robot pengganti Peter yang di bawah kendali orang lain. Dan rupanya yang mengendalikan robot Peter tak lain dan tak bukan adalah Dr. Lionel sendiri. Ia lalu mengungkit tentang bagaimana ia dikeluarkan dari perusahaan PSI dan putranya terbunuh oleh orang PSI. Pada intinya, Dr. Lionel ingin membalas dendam atas tewasnya putranya dan Stone terlibat di dalamnya. Stone berusaha membujuk dan berdamai dengannya, namun tiba-tiba ia ditembak oleh Dr. Lionel dengan senjata yang berbahaya sehingga Stone pun tewas. Setelah itu, ia mengupload beberapa data ke semua robot. Sementara Tom mendatangi tempat Dr. Lionel dan menembak salah satu robot pengganti yang mencoba melarangnya masuk. Setelah itu Tom masuk dan melihat banyak sekali koleksi robot pengganti yang digunakan Dr. Lionel selama ini. Tom tiba di sebuah ruangan yang spesial bagi Dr. Lionel. Ia dikejutkan dengan sapaan dari wujud asli Dr. Lionel dan menodong Tom dengan sebuah pistol. Mereka pun berbincang di mana Dr. Lionel ingin menonaktifkan semua robot pengganti secara tiba-tiba. Tom tahu bahaya yang akan terjadi bahwa semua manusia yang menggunakan robot pengganti bisa tewas secara tiba-tiba. Ia pun menentang tindakan Dr. Lionel. Namun apa daya bagi Tom di mana Dr. Lionel telah mengupload beberapa data dan virus yang akan bekerja menembus sistem keamanan semua robot dan akan menonaktifkannya secara bersamaan. Kemudian ia menyuruh Tom menjadi saksi tumbuh kembangnya lagi para manusia tanpa menggunakan robot pengganti. Lalu ia menelan sebuah pil membuat nyawanya melayang dan tewas seketika. Tom lalu mengambil alih alat pengendali robot Dr. Lionel dan mengendalikan robot pengganti Peter yang ada di ruang IT Bobby. Ia pun meminta bantuan Bobby cara menghentikan data dan virus yang diupload oleh Dr. Lionel karena kalau uploadan telah selesai, maka sebuah manusia yang menggunakan robot pengganti akan tewas. Rupanya itu tidak bisa dihentikan lagi. Bobby dengan tangan diborgol hanya bisa memberi arahan kepada Tom. Dan dengan bantuan administrator sistem, Tom mengisolasi si pengendali robot pengganti sehingga mereka akan bertahan bahkan jika robot penggantinya hancur. Lalu opsi di komputer ditampilkan, ia kemudian diberi pilihan apakah akan menyelamatkan pengganti atau tidak. Sementara pasukan FBI menyerbu ruangan saat Tom memutuskan untuk tidak membatalkan transmisi sebelum pengganti Peter terbunuh. Virus dari senjata selesai menggugah dan menghancurkan setiap robot pengganti di seluruh dunia tanpa membunuh tubuh. Namun manusia kembali menggunakan tubuh aslinya. Tom keluar dari tempat Dr. Lionel dan melihat semua robot pengganti tergeletak di jalanan. Sementara para manusia mulai keluar dan bingung karena menyaksikan robot-robot yang tergeletak di jalanan. Tom kembali ke rumah dan menemui istrinya Maggie dan mereka berpelukan dengan tubuh asli yang selama ini mereka rindukan. Dan di akhir film, media memberitahu semua orang bahwa telah terjadi kegagalan sistem bagi robot pengganti di seluruh dunia. Tidak ada korban jiwa, hanya robot pengganti tidak berfungsi lagi. Film pun berakhir dan tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film Surrogates yang dirilis di tahun 2009. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton, semoga hari kalian selalu menyenangkan dan sampai bertemu di video berikutnya.